Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surat Al-Kafirun dalam tafsirnya, bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat ini. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini, bahwa Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, "Wahai Muhammad, marilah kami menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu menyembah Tuhan yang kami sembah. Kita bersama-sama ikut serta dalam perkara ini. Jika ternyata agamamu lebih baik dari agama kami telah ikut serta dan mengambil keuntungan kami dalam agamamu. Jika ternyata agama kami lebih baik dari agamamu, kamu telah ikut serta dan mengambil keuntunganmu dalam agama kami." Penawaran seperti itu adalah penawaran yang bodoh dan konyol. Maka Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah berlepas diri dari agama mereka. Sayyid Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran menjelaskan, bangsa Arab tidak mengingkari adanya Allah, akan tetapi mereka tidak mengerti hakikatnya sehingga mempersekutukannya. Mereka beribadah kepada berhala yang mereka buat untuk menggambarkan orang soleh atau malaikat yang menjadi perantara mendekatkan diri kepada Allah. Mereka sendiri menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah. Mereka merasa heran ketika Rasulullah mendakwahkan tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah. Mereka pun menentang dakwah itu dengan berbagai cara. Setelah gagal menghentikan Rasulullah dengan menyakiti beliau, mereka menawarkan harta dan jabatan. Ketika upaya itu juga gagal, mereka mengambil jalan kompromi, menawarkan kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawabannya. Tafsir surat Al-Kafirun. Tafsir surat Al-Kafirun ini bukanlah tafsir baru. Kami berusaha mensarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah, agar ringkas dan mudah dipahami. Surat Al-Kafirun ayat 1. Katakanlah, hai orang-orang kafir. Kata yang berarti katakanlah merupakan firman Allah dan perintahnya agar Rasulnya menyampaikan ayat ini kepada orang-orang kafir, secara khusus kafir Quraisy, yakni sebagai jawaban atas tawaran mereka. Kata ini membuktikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan, yang paling wajar adalah menghilangkan kata kul ini. Kata Al-Kafirun berasal dari kata kafaro yang berarti menutup. Disebut kafir karena hatinya tertutup, belum menerima hidayah Islam. Siapapun yang tidak menerima Islam, maka ia adalah kafir. Baik itu orang-orang musyrik maupun ahli kitab. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 6. Namun secara spesifik, Al-Kafirun yang diajak bicara di surat Al-Kafirun ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang mengajak kerjasama menyembah Tuhan secara bergantian. Sebagai penegasan bahwa tidak mungkin Rasulullah menyembah Tuhan mereka dan tidak ada titik temu antara kemusyrikan dengan tauhid. Surat Al-Kafirun ayat 2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini merupakan penegasan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah Tuhan mereka, baik di masa kini maupun di masa depan.
Menurut Ibnu Katsir, makna ma ta'budun adalah berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka ada-adakan. Rasulullah tidak akan menyembah mereka dan tidak akan memenuhi ajakan orang kafir dalam sisa usianya. Surat Al-Kafirun ayat 3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu tidak akan menyembah Tuhan yang disembah Rasulullah di masa kini dan di masa datang. Meskipun nantinya penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam, namun orang-orang yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah Tuhan mereka, semuanya tidak masuk Islam, bahkan mati terbunuh dalam kondisi kafir. Surat Al-Kafirun ayat 4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ada sebagian mufasir yang menyamakan makna ayat 4 ini dengan ayat 2 dan menyamakan makna ayat 5 dengan ayat 3. Padahal jika diperhatikan, kata yang digunakan akan didapati makna yang terkandung di dalamnya. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang mereka sembah di masa kini dan esok bisa berbeda dengan apa yang mereka sembah di masa kemarin. Sedangkan untuk Allah yang diibadahi Rasulullah digunakan kata yang sama, yakni ma'abud, menunjukkan konsistensi ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah, tidak bisa berubah. Surat Al-Kafirun ayat 5. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Perhatikan redaksi ayat 3 dan ayat 5 ini. Menjelaskan bahwa apa yang beliau sembah tidak berubah. Sayyid Qutb mengatakan bahwa ayat ini merupakan penegasan terhadap ayat sebelumnya agar tidak ada lagi salah sangka dan kesamaran. Supaya tidak ada lagi prasangka dan syubhat. Syekh Muhammad Abduh mengatakan, ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan perbedaan yang disembah. Sedangkan ayat 4 dan 5 menjelaskan perbedaan cara beribadah. Tegasnya, yang disembah lain, cara menyembah juga lain. Surat Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kata din artinya adalah agama, balasan, kepatuhan, dan ketaatan. Sebagian ulama memilih makna balasan karena menurut mereka orang kafir Quraisy tidak memiliki agama. Sedangkan yang mengartikan din sebagai agama bukan berarti Rasulullah mengakui kebenaran agama mereka, namun mempersilahkan menganut apa yang mereka yakini. Didahulukan kata lakum dan liya menggambarkan kekhususan karena masing-masing agama berdiri sendiri dan tidak perlu dicampur baurkan. Ibnu Katsir mengutip Imam Bukhari bahwa lakum dinukum yakni kekafiran, sedangkan waliya din yakni Islam. Sayyid Qutb menegaskan, aku di sini dan kamu di sana. Tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan, dan tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya sangat jauh. Penutup tafsir Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah jawaban tegas bahwa dalam akidah tidak ada kompromi. Dalam ibadah tidak boleh ada pencampur bauran. Tidak mungkin Rasulullah dan orang-orang beriman menyembah berhala dan sesembahan orang kafir meskipun hanya setahun, sehari bahkan sedetik. Karena itu adalah kemusyrikan dan kekafiran. Surat ini juga menunjukkan manhaj yang jelas dalam dakwah Islam, bahwa ia tidak boleh menerima tawaran apapun yang bertentangan dengan tauhid. Dan demikianlah hendaknya seluruh dai mengambil jalan sebagaimana Rasulullah SAW mengambil jalan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.